Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kita semua? Semoga kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Hari ini kembali kita akan berkumpul bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah keluarga, khususnya di tengah-tengah Jemaat GPIB Air Hidup Kamal. Dan saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dalam ibadah ini diambil dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam sorga, Engkau sudah memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus pada hari ini, kami juga bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Tuhan sudah memberkati kami dan kami saat ini bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami atau mungkin secara pribadi datang ke hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Kami semua datang dengan penuh rasa syukur dan kami juga datang dalam kerinduan kami untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Hadirlah bagi kami semua ya Tuhan, berkati kami melalui firman-Mu, dan biar lewat firman-Mu ini kami kembali dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mari bersama kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin kurang lebih tahun 2013, saat saya masih melayani di Jemaat GPIB Immanuel Apaukayan di Kabupaten Malinau, khususnya di pos pelayanan kesaksian atau pos Pelkes Talitakum Lidung Payau di Kecamatan Kayan Selatan. Saya bersyukur memperoleh berkat melalui pemerintah Kabupaten Malinau pada saat itu yang mengadakan sebuah program untuk memberangkatkan para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mengikuti perjalanan ke Israel. Yang mana di saat itu kami bukan hanya datang ke negara Israel, tapi juga melewati dan juga mengunjungi 4 negara. Mulai dari Mesir, Israel, Palestina, dan kemudian juga Yordania. Nah, banyak tempat yang kami kunjungi pada saat itu. Dan salah satu tempat yang juga cukup menarik buat saya adalah ada sebuah gereja yang kami kunjungi yang ternyata di dalam lokasi gereja itu, di sekeliling pagar gereja itu dikelilingi oleh tulisan doa, yaitu doa Bapa kami dari berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Termasuk di dalamnya ada bahasa Indonesia. Saya juga melihat di situ selain bahasa Indonesia ada beberapa bahasa daerah di Indonesia yang ditempatkan juga di sana. Yang saya ingat itu ada bahasa Jawa dan juga ada bahasa Batak di sana. Mungkin ada bahasa-bahasa yang lain di suku-suku yang lain yang tidak saya ingat pada saat itu. Tapi begitu banyak tulisan-tulisan di sekeliling dinding-dinding gereja itu, pagar gereja itu yang semuanya menuliskan tentang doa Bapa kami. Nah, saat saya kemudian mengunjungi tempat itu, ada sebuah perasaan yang mengingatkan kepada saya betapa pentingnya doa Bapa kami itu. Ya, saya percaya kalau tidak penting kan tidak mungkin kemudian dituliskan dalam berbagai bahasa dan banyak sekali ada di sana. Jadi artinya ada makna yang begitu penting sehingga kemudian doa ini dituliskan dalam sebuah gereja itu dengan berbagai bahasa. Nah,
Salah satu juga yang kemudian membuat ini penting adalah salah satu pernyataan seorang bapak gereja di abad yang kedua bernama Tertullianus yang mengatakan juga bahwa doa Bapa kami ini adalah sebuah ringkasan dari keempat kitab Injil Yesus Kristus. Jadi 4 Injil yang ada itu menurut Tertullianus disimpulkan, diringkas dalam doa Bapa kami ini. Nah, artinya ini menjadi sebuah hal yang memang mengingatkan kita juga saat ini betapa pentingnya doa Bapa kami. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini adalah salah satu bagian dari doa Bapa kami tersebut. Sebuah doa yang memang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam konteks salah satu pernyataan atau pengajarannya lewat khotbah di bukit yang dituliskan dalam Injil Matius 5 sampai yang ke-7 itu. Jadi Yesus juga mengajarkan salah satunya tentang berdoa. Bagaimana berdoa itu penting, bagaimana kita harus berdoa, bagaimana doa itu juga harus dimunculkan dan disampaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya doa Bapa kami itu salah satunya memang karena memang doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi selain itu juga kita belajar bahwa lewat doa ini kita belajar banyak hal. Kita diajar oleh Tuhan Yesus banyak hal. Sehingga doa ini juga seringkali disebut sebagai doa yang sempurna dalam kehidupan umat Kristiani. Karena di dalam doa ini kita lihat bagaimana ada syukur yang diucapkan kepada Tuhan, ada permohonan yang juga diucapkan kepada Tuhan, dan juga ada sebuah keyakinan iman yang juga disampaikan lewat doa ini. Yang juga menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua, bagaimana seharusnya kita juga berdoa. Nah, khususnya bacaan firman Tuhan lewat Injil Matius pasal 6 ayat 11 ini mengajarkan satu hal buat kita semua pada hari ini lewat ibadah keluarga ini. Satu hal yang penting untuk kita renungkan bersama-sama yaitu tentang kecukupan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ungkapan mengatakan manusia itu seringkali tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Selalu saja merasa kurang. Selalu saja merasa bahwa apa yang dijalani tidak pernah cukup dan tidak pernah bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Hal ini yang diceritakan juga di dalam kisah-kisah Alkitab, bagaimana banyak kisah juga mengingatkan, salah satunya misalnya cerita tentang orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka yang sudah dibebaskan Tuhan waktu itu ternyata juga tidak merasa cukup dengan berkat kebebasan itu, dengan berkat kemerdekaan itu. Mereka masih merasa bahwa ini Tuhan malah kemudian menyengsarakan mereka. Jadi itu tanda bahwa mereka merasa nggak cukup. Belum lagi cerita-cerita yang lain yang juga kita ingat bersama-sama tentang hal kecukupan. Nah, bicara tentang ini juga seorang Mahatma Gandhi itu pernah memberikan sebuah kata-kata bijak yang berbunyi demikian. Bumi ini, alam semesta ini bisa memenuhi semua kebutuhan manusia keseluruhan. Tetapi bumi ini tidak bisa memenuhi kebutuhan satu orang yang tamak atau satu orang yang rakus. Jadi artinya bahwa kalau orang tidak pernah merasa cukup, orang selalu merasa kurang, orang itu disebut sebagai serakah atau tamak, itu artinya bahwa segala sesuatu nggak akan pernah cukup dalam kehidupannya. Saya ingat kalau bicara tentang kecukupan ini, ada cerita begitu ya, tentang seorang yang jalan kaki di sebuah jalan dan kemudian dia melihat ada orang naik motor. Dia mau punya motor. Setelah dia kemudian punya motor, dia melihat lagi dan di jalan ada orang naik mobil, enak, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Dia mau mobil. Setelah punya mobil, dia merasa kemudian melihat lagi yang lain punya pesawat atau punya hal yang lebih lagi, dia mau lagi. Dan itu nggak pernah cukup dalam kehidupannya.
Ini menceritakan kepada kita semua memang bahwa manusia itu seringkali nggak pernah cukup dalam kehidupan. Nah, salah satu alasan kita nggak merasa cukup adalah karena kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya mengingat hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita hanya mengingat hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita dan melupakan ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya kalau orang yang bersyukur itu pasti akan merasa cukup dalam hidupnya. Hal ini yang kemudian diingatkan Tuhan melalui salah satu bagian dari doa Bapa kami yang mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk kita selalu mencukupkan kebutuhan hidup kita. Untuk mensyukuri semua kebutuhan hidup kita. Tidak berlebihan. Tidak menghambur-hamburkan apa yang Tuhan berikan. Meskipun kita juga tahu bahwa standar kecukupan mungkin masing-masing orang berbeda. Tapi standar kecukupan itu adalah hal yang kita semua pahami dan semua imani dan semua lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya juga kalau kita selalu bersyukur, pastilah kita akan merasa cukup. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk juga selalu hidup dalam kecukupan. Untuk hidup dalam syukur kepada Tuhan. Sehingga kita pada akhirnya bisa merasakan bahwa hidup kita ini nyaman. Hidup kita ini bisa kita jalani dengan baik. Karena kita merasa cukup lewat syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa berkat Tuhan jauh lebih besar dari kesulitan-kesulitan kita. Berkat Tuhan jauh lebih besar dari kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Harus kita lakukan adalah mintalah kepada Tuhan, mohon agar Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, dan pada akhirnya kita upayakan itu dalam pekerjaan, dalam setiap usaha kita. Kita percaya, maka kita akan merasakan kecukupan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk mengajarkan kami merasa cukup dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan selalu memampukan kami untuk juga bersyukur kepada Tuhan. Karena kami semua mengakui dan mengimani bahwa berkat-berkat-Mu jauh lebih besar dari apa yang kami alami, apa yang kami butuhkan, dan apa yang juga kami gumuli dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami. Biarlah kasih dan berkat-Mu terus menaungi kami, sehingga kami pun bisa tetap merasakan anugerah dan kasih Tuhan di tengah-tengah langkah-langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau tahu kami semua saat ini masih mengalami pergumulan, masih mengalami tantangan dan penderitaan dalam kehidupan kami selama kami di dunia, khususnya dalam kondisi pandemi ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kasih-Mu Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami bisa menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dan juga keluarga kami. Kami juga menyerahkan persekutuan kami sebagai gereja yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan berkati dan Tuhan tempatkan. Biarlah Tuhan kami jadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehadiran kami pun bisa menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa menaungi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga proses-proses pemulihan yang saat ini sedang diupayakan benar-benar terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga saat ini mensyukuri akan anugerah Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sudah disembuhkan dari sakit mereka. Tapi kami juga mendoakan mereka yang masih mengalami sakit penyakit agar mereka juga dijamah Tuhan. Mereka merasakan kesembuhan dan pemulihan. Kami doakan juga mereka yang bergumul dengan persoalan hidup. Dan kami serahkan seluruh keberadaan seluruh warga jemaat kami, khususnya jemaat GPIB Air Hidup Kamal, ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu.
Kami mohon dalam iman dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, kami mengimani Tuhan selalu akan memberkati dan menyertai kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami menerima berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan, jagalah kesehatan, jagalah juga diri kita, keluarga, dan juga lingkungan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.